malam minggu kok disakitin mantan. Ya ini pramusim. Ya ini adalah untuk mengukur bagaimana nanti musim depan persiapan apa yang dilakukan Carrick harus apa aja. Iya benar. Tapi Friendly, friendly iya. ini memang cuma persahabatan. Tapi Cuma kalah. enggak, gue bukan masalah buat kalahnya sih. Apa? Gue lebih ke bagaimana penampilan United di 2 pertandingan terakhir lawan ya Milan, lawan Leeds. Leeds. Kok pemain sepertinya belum bisa maksimal gitu, kayak nggak bisa bermain secara kolektif. Iya, Itu iya, yang setuju. gue merasa ya kok begini ya. Atletico lumayan bagus mainnya. Karena ya itu kan pakai tim yang dari awal bukan pemain mudanya. Bukan pemain inti, sorry. Pemain-pemain mudanya dimainin yang udah latihan dari tanggal 9 Juli nggak salah. Mainnya bagus dan ya benar kata lu. Lawan Leeds dan lawan AC Milan barusan memang terlihat agak aneh ya. Dan semenjak tim-tim pemain-pemain seniornya balik malah kok mainnya aneh sih. Banyak yang bilang mungkin ya karena match fitnessnya, ada yang dari liburan. Iya, paham. Ya. Banyak faktor sebenarnya untuk kenapa United tidak bisa bermain secara kolektif ya. Gue nggak bisa bilang bagus, nggak bisa bilang jelek. Cuman bermain kolektif aja, bermain bagaimana mereka menunjukkan ini loh yang harusnya dilakukan untuk nanti musim depan dikasih lihat ke fans-fans United. Tapi ternyata untuk lawan AC Milan ini cukup menjadi sentilan buat gua melihat bagaimana melawan AC Milannya Amorim. Kita sempat greget di 3-5 menit awal pertandingan, namun ternyata selebihnya kedodoran. Apalagi setelah 2 gol terakhirnya Milan itu 3 gol terakhir Milan itu dari sisi kiri pertahanan Manchester United. Iya, dan gua tambahin lagi itu kebobolannya lagi-lagi si Chukwueze itu dia itu oper bola ke tiang ujung satu lagi yang di mana pemain Manchester United nggak nyadar kalau ada pemainnya AC Milan yang datang dari belakang. Betul. Dan itu tugas-tugasnya adalah wingbacknya AC Milan tuh yang untuk menusuk seperti itu gitu dan atau penyerang dari lini kedua. Nah, itu kecolongan lagi-lagi gara-gara itu 2 kali itu. Agak lupa deh skema yang Milan mainkan melawan United ini apakah juga dimainkan ketika Amorim untuk Manchester United? Karena sama. Tapi jarang terjadi skema gol seperti ini gak sih? Koreksi gue kalau salah ya guys, kalau misalnya Ada yang kayak gini cuma jarang. Ada cuma jarang. Itu yang gue melihat memang secara pola untuk di Serie A sama IPL kan udah pasti berbeda nih. Ya. Cuman untuk di pertandingan ini ternyata Amorim cukup rapih. Iya, setuju. Apakah bisa juga nantinya semusim ke depan oleh AC Milan itu yang kita juga kayaknya patut tunggu juga untuk nonton Serie A nih. Iya, bakal ada kejutan apa enggak. Yes. Dan ditambah AC Milan pun juga enggak masuk Liga Eropa ya. Iya. Ya kan? Jadi waktu bermainnya sedikit kan. Jadi banyak waktu untuk Amorim bisa untuk memperbaiki sama mengimplementasikan taktik-taktiknya. Ya sama seperti Amorim di Manchester United musim lalu tuh. Dia kan karena United nggak main di Eropa banyak waktu tuh. Tapi gimana deh lah, gue ya memang friendly. Ngerti iya friendly tapi kalahnya begitu menurut gue jadi gedek gitu loh. Dan ditambah tuh menurut gue mungkin gak sih si Amorim tuh bener-bener berpikir keras banget. Dia mau nunjukin lah ke pemain dan pemilik dan fans-fansnya karena udah 3 pertandingan friendly, 2 kali seri lawan Celtic dan lawan Inter dan kalah 3-0 di GBK minggu lalu lawan Chelsea. Makanya di pertandingan keempat dia kayaknya apalagi lawan MU kayak ini gak sih bener-bener. Jadi maksud lo dari 3 lawannya AC Milan United yang paling jelek gitu? Enggak, gue gak bilang gitu. Gue bilang kayaknya tuh memang Amorim lebih emang bener-bener niat banget pengen nunjukin kalau gue bisa kok gitu. Tapi kalau parameternya seperti itu bisa juga kita perdebatkan sih kok. Karena kan mesti ada progres di setiap pertandingan. Tentunya Amorim mau ada niatan lebih atau enggak menurut gua itu lebih ke progres dari AC Milan sendiri. Kalah 3-0 ketika lawan Chelsea di GBK tentunya itu menjadi PR besar.
dan melawan United tentunya dipersiapkannya lebih matang. Karena ketika beberapa kali di menit awal United itu bisa mencoba mengoptimalkan setiap serangan mereka, termasuk di menit kedua Harry Maguire langsung bikin gebrakan. Tapi setelah itu kedodoran, masuk pemain-pemain inti termasuk ada Rashford gitu ya, balik lagi Mainu, terus Mbeumo, terus juga Luke Shaw juga masuk, terus juga Martinez. Ini sepertinya memang belum nyetel, belum panas. Tapi balik lagi, ketika apapun pertandingannya, apapun labelnya, mau friendly, mau nanti official match, itu panggungnya pemain. Mereka harus bisa memaksimalkan apapun yang ada di lapangan. Itu yang ya lu kayak lu lah kok. Misalnya lu ngonten, lu lagi ada masalah di luar, pusing kerjaan lu, gua juga begitu. Tapi ketika kita nonton United, kita bikin reaction, kita podcast juga kita harus bisa menunjukkan yang paling maksimal. Gak selalu akan dapat angka 100 atau cukup baik, tapi baiknya menurut gua kita bisa benar-benar memberikan yang terbaik lah. Iya. Tapi apa? Sorry gue potong. Cuman maksud gue gini ya, lagi-lagi ya ini friendly, cuman kalah nih kita agak terus kalahnya begitu ya. Memang kalau mau dilihat Del, tim yang tadi bermain dengan Kunya dijadikan false nine tadi, bisa dibilang MU bermain tanpa striker, terus juga di tengahnya Yuri Tielemans dengan Andre Santos itu tuh, dan di depannya ada Bruno, itu tuh kayak mereka tuh jadi nggak seperti yang kemarin sih. Si Andre Santos dan Tielemans ini sih. Dan Brunonya juga tadi entah kenapa ya, mungkin dibikin jadi Bruno sentris. Tadi tuh jarang banget kelihatan yang gue bilang dari kemarin, oper cari ruang, oper cari ruang. Tadi nggak ada sih. Jadi kayak stuck lagi ya. Ya sorry to say, di tim-tim utama ini lawan Leeds, lawan Milan nih, dengan tim utama datang kok mainnya jadi beda. Ya mungkin butuh waktu atau apa ya, kita tapi nggak bisa kalau menurut gua excuse kok, maksud gua mau butuh waktu atau nggak butuh waktu terus berjalan. Kita sudah akan lawan Hull City nantinya pun pasti ada semangat juang dari tim promosi ini. Tentunya tidak mudah sama sekali. Kita akan away di first match EPL. Nanti juga United Wave juga bikin nonton bareng. Dan ya PR besar, waktunya cuma sedikit sekali karena belum ada pemain lagi yang masuk. 2 minggu lah kurang lebih. 2 minggu lebih untuk datengin pemain baru. Ya dengan begini kata gue sih back kiri, setuju? Back kiri, dan bagaimana nantinya striker udah bisa fit. Rashford juga belum terlihat terlalu nyetel ya, setelah comeback didn't expect too much, but yeah, we still believe lah for the team, but yeah, let's see untuk first match. Jadi kalau lu pada juga nanti pengen ranting atau mungkin berkeluh kesah, pertandingan lawan Hull City adalah startnya guys. Iya. Kalau itu kalah lagi even seri, nah itu baru dah tuh benar-benar alarm buat Manchester United dan manajemen kata gue. Karena tanggal 22 itu first match EPL. Dan cuman tersisa 8 sampai 9 hari setelahnya untuk bursa transfer bergeraknya United akan seperti apa. Yaudah, nggak usah panjang-panjang lah untuk inilah. Akhir kata, Koko United Mardil. Sampai jumpa di Wave Updates berikutnya. Wave after match dong ini. Iya, abis ini kan Wave Updates kita muncul ya. Wave after match. Ya oke. Siap. Nggak fokus nih, sama juga. Malam minggu gini amat.